Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus Tuhan kita, firman yang akan kita bahas atau yang kita pelajari bersama tertulis di Mazmur 37 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11. Mazmur 37 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan, kami bacakan untuk kita semuanya. Kebahagiaan orang fasik semu. Dari Daud, jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang, sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang, dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan, dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Karena sedikit waktu lagi, maka lenyaplah orang fasik. Jika engkau memperhatikan tempatnya, maka ia sudah tidak ada lagi. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan berlimpah-limpah. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan ini mengajarkan kita supaya kita bisa menjaga hati kita agar benar-benar hidup kita penuh kebahagiaan. Karena Tuhan menginginkan supaya kita hidup di dalam takut akan Tuhan dengan kesetiaan. Tetapi Tuhan telah mengatakannya dalam firman kita pagi hari ini, bahwa kebahagiaan orang fasik adalah semu, karena mereka hidupnya di dalam kebodohan mereka ataupun dalam tipu daya, karena mereka benar-benar tidak menanamkan hidup takut akan Tuhan. Sebab Tuhan katakan kepada kita, orang yang benar-benar hidup di dalam kebenaran Tuhan menginginkan kita supaya kita jangan marah. Artinya Tuhan menginginkan kita supaya hidup kita benar-benar bisa mengendalikan diri di dalam segala pergumulan hidup kita yang membuat kita marah. Tetapi semuanya itu harus benar-benar di dalam tuntunan Kristus supaya kita bisa mengendalikan diri kita melalui Roh Kudus yang telah Tuhan curahkan bagi orang yang mau menerimanya. Karena saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, sudah dikatakan dalam firman ini bahwa orang yang iri hati, orang yang menjahati kita atau mencurangi kita, itu mereka akan seperti lisut atau seperti rumput yang lisut dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Maksudnya dikatakan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau, mereka kelihatan hijau, tapi mereka layu di dalam kerohanian. Itu dikatakan firman Tuhan bahwa orang-orang yang iri hati, ia mencurangi orang-orang benar dengan niat mereka untuk dapat menguntungkan diri mereka sendiri. Mereka memang kelihatannya hijau tetapi layu. Artinya sia-sia bagi mereka, karena sudah ada upahnya yang Tuhan katakan dalam firman ini.
jelas dikatakan pada firman Tuhan ini di ayat yang ke-10. Karena orang fasik itu akan lenyap dan tempatnya tidak akan ada lagi. Jadi jelas saudara-saudara kasih, tidak ada gunanya kita menyimpan rasa iri pada sesama kita atau mencurangi orang lain yang kita ingin curangi, karena tidak ada artinya. Tetapi yang Tuhan inginkan bagi kita, supaya kita apapun yang dilakukan orang pada kita, apapun penderitaan atau pengalaman di dalam pergumulan kita yang sangat menyakiti kita, tetaplah apa yang katakan Tuhan di ayat ketiga, percayalah kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan. Dan apa? Dan lakukanlah yang baik. Artinya di dalam pergumulan kita serahkan semua ke dalam tangan kuatnya Tuhan. Di dalam iman percaya kita. Dan kita tetap melakukan apa yang kita kerjakan dengan baik, dengan setia, tanpa menggerutu, tanpa sungut-sungut, tetapi tetap lakukan yang baik. Berat memang jika kita dicurangi, tetapi kita tetap harus memberikan yang terbaik bagi sesama kita. Tapi itulah Kristen, kelebihan daripada orang yang mempercayai Kristus sebagai juru selamatnya, harus melakukan hal seperti itu. Tetapi semua yang akan kita alami di dalam pelajaran kita untuk dapat mengendalikan diri kita akan menghasilkan hasil yang benar-benar mendidik kita menjadi lebih matang dalam iman percaya kita kepada Kristus. Karena saudara-saudara, disitulah kita akan terdidik bahwa kita benar-benar butuh Tuhan dalam setiap waktu kita. Sangat kita butuh Tuhan dalam setiap waktu kita. Oleh karena itu dikatakan Tuhan, diamlah di negeri, diamlah kita di tempat kita berada, dan berlakulah setia. Arti diam berarti kita harus merenungkan hidup kita ini di hadapan Tuhan. Apa yang ingin Tuhan berikan bagi kita, atau apa yang harus kita lakukan di hadapan Tuhan. Artinya diam kita atau saya dan Tuhan, yang dimana kita akui bahwa Tuhan adalah Allah kita, dan kita benar-benar menikmati antara kita dan Tuhan, dan berlaku setia untuk memuliakan nama Tuhan dan mencurahkan segala pergumulan kita di hadapan Tuhan, bukan di hadapan orang. Karena di hadapan orang kita akan mendapati kekecewaan, tetapi di hadapan Tuhan kita akan mendapatkan kekuatan. Karena itulah solusi yang terbaik. Bukan datang kepada orang kita untuk mendapatkan solusi, tetapi Tuhan tuntun kita kemana akan kita melangkah, pasti hasilnya akan menguatkan. Saudara-saudara terkasih yang dimana Tuhan kita yang Maha Kuasa menuntun kita supaya hidup kita benar-benar menyerahkan segala keluh kesah kita di hadapan Tuhan. Karena Tuhan inginkan kita supaya Tuhan itu benar-benar berguna dalam hidup kita. Bukan kita mengatur Tuhan, tapi biar Tuhan ikut ambil bagian, atau Tuhan kita izinkan Tuhan untuk dapat ikut serta mendidik kita supaya kita lebih lagi mempercayakan Tuhan di dalam setiap pergumulan, sakit penyakit, keluh kesah, perekonomian, anak-anak ke dalam tangan Tuhan. Karena kita akan mendapatkan kekuatan, penghiburan, dan jawaban. Dan oleh karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, inti daripada firman Tuhan ini, di mana Daud mendidik kita, mengajari kita dengan perkataannya, supaya kita benar-benar mengendalikan Tuhan. Jangan emosi kita, jangan marah kita, jangan
kekhawatiran kita itu nampak di hadapan Tuhan. Karena itu Tuhan akan lihat kita. Tuhan akan memperhatikan kita. Apa yang kita berbuat? Apakah kita berbuat seperti orang fasik? Apakah kita berbuat seperti Tuhan harapkan, yaitu berdiam diri, berlaku setia, tetap bergembira, bersukacita, dan melakukan hal yang baik di hadapan Tuhan. Itu adalah jawaban atau cara ketika kita menghadapi segala pergumulan ataupun permasalahan. Karena Tuhan inginkan kita tetap menang dalam segala pergumulan kita. Dengan cara seperti itu, kita akan dapat kemenangan, kita akan dapat kesembuhan, kita akan dapat pemeliharaan, dan kita akan mendapat kasih anugerah Tuhan selalu dalam hidup kita. Di dalam kepercayaan kita kepada Tuhan, dan melakukan yang baik di hadapan Tuhan, dan berdiam diri kita dan Tuhan, dan tetap setia melakukan hal-hal yang baik dan benar dan memuliakan Tuhan dengan setia. Saudaraku yang terkasih, demikian firman Tuhan yang dapat kita bahas pada pagi hari ini. Kita mengucap syukur dan kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Kuasa, terima kasih atas kasih anugerah Tuhan yang selalu membimbing kami di dalam segala hidup kami. Karena Tuhan selalu ambil bagian Tuhan, dan kami inginkan Tuhan agar selalu ada bersama kami dalam segala apa yang kami alami dan kami perbuat. Karena Tuhanlah jawaban yang terbaik dalam hidup kami. Kami serahkan segala Tuhan pergumulan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Baik sakit penyakit, baik perekonomian, baik keuangan, baik anak-anak dalam pendidikan, maupun anak-anak dalam mencari jodohnya. Tuhan selalu ambil bagian supaya Tuhan berkarya dalam hidup kami dan memberikan Tuhan kami cara Tuhan, bahwa Tuhan menginginkan kami melakukan apa yang Tuhan kehendakkan dalam hidup kami. Artinya Tuhan dapat menegur kami dan mengingatkan kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu melalui cara Tuhan, supaya kami mengerti apa yang harus kami perbuat di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan selalu hidup kami dalam tangan Tuhan, dan biarlah Tuhan berkarya dalam hidup kami. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus, Allahku yang mulia, Allahku yang luar biasa, Allahku yang Maha Kuasa. Terpujilah Engkau Tuhan kekal sampai selamanya. Dalam nama Yesus Tuhanku yang Maha Kuasa, kami mengucap syukur dan sungguh-sungguh berterima kasih. Amin.